Kericuhan terjadi antara massa mahasiswa dengan aparat kepolisian saat adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa sore. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa aksi tak terima jalannya dihadang untuk menuju Istana Kepresidenan Jakarta lantaran lokasi aksi tak sesuai dengan yang seharusnya ditempatkan. Demonstran yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI Polri. Selain menggelar long march, massa juga melakukan aksi teatrikal, membuat kuburan, serta pocong-pocongan. Kita memulai dengan aksi simbolik. Gerakan kita hari ini gerakan pengawal, bahwa gerakan kita menuntut tagar secara tindak lanjut Order Reformati. Bahwa Order Reformati ini menjadi tagar kita sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh reformasi secara esensial. Dampak demonstrasi arus lalu lintas dari Merdeka Barat menuju Harmoni sempat ditutup sementara. Polisi juga berjaga mencegah bentrokan susulan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharram melaporkan. Aksi mogok beroperasi sekaligus unjuk rasa digelar ratusan sopir angkutan umum Jaklingko di depan Balai Kota, Jakarta pada Selasa pagi. Ratusan kendaraan angkot berbagai jurusan parkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan hingga menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi. Aksi yang digelar ratusan sopir angkot Jaklingko dari 8 operator ini merupakan bentuk protes mereka atas upah yang saat ini masih di bawah UPM Jakarta. Mereka juga mengeluhkan target 200 km dalam satu hari yang ditetapkan Pemprov karena dirasa sulit dicapai di tengah kondisi jalan Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Terkait upah kita, saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan juga keterlambatan sering kita alami. Sementara kebutuhan kita sangat mendesak. Jadi itu kontrak yang kita tanda tangani bahwa satu hari itu sebenarnya 200 km karena satu mobil 2 shift, supir pagi dan supir siang. Ternyata ini pun masih banyak yang belum mencapai, artinya berdampak kepada upah yang akan kita terima. Sementara itu, di lokasi berbeda, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Transjakarta hingga Dinas Perhubungan DKI untuk memetakan hingga menyelesaikan persoalan yang dialami para pengemudi mikrotrans. Tadi saya sudah bicara sama Transjakarta dengan Dinas Perhubungan. Dipetakan permasalahan yang mana. Ya. Nanti tanya sama Dinas Perhubungan ya, sudah ada saya minta untuk ditangani. Mau ketemu mereka nggak Pak nanti? Saya udah minta Pak Kadis ketemu. Akibat unjuk rasa ratusan sopir Jaklingko, layanan mikrotrans rute Jak 33, Jak 34, Jak 35, Jak 41, dan sebagainya tidak beroperasi melayani pelanggan. Aksi ini pun sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan macet. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi 52 rumah dinas petani di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi saling pukul dan menggembok rumah mewarnai proses eksekusi tersebut. Petugas menarik paksa penghuni rumah yang menolak dieksekusi. Kericuhan terjadi saat penghuni rumah berusaha mempertahankan rumahnya. Aksi saling dorong hingga saling pukul terjadi antara puluhan petugas keamanan dari PT Shangyang Seri dengan sebuah keluarga yang rumahnya hendak dieksekusi. Saling dorong antara petugas dengan penghuni perumahan juga tak terhindarkan. Warga yang menolak dieksekusi berusaha mengusir petugas dengan menggunakan seng. Pengosongan paksa rumah dinas ini dilakukan karena 52 penghuni rumah telah masuk masa pensiun. Apa yang udah disepakatin jadi nol lagi gitu loh. Mereka main dorong-dorong sampai ada yang luka kan Bapak juga lihat. Masalahnya yang tahu persis itu DPRD Komisi A. Harusnya kita seperti apa? Karena memang mediasi sendiri kita belum selesai waktu kemarin di Wali Kota. Sebelum melakukan pengosongan, pihak Pertani telah melakukan sosialisasi dan memberikan kompensasi.
Sementara warga beralasan penolakan dilakukan karena saat ini masih proses gugatan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa 4 korban menderita luka bakar 20 hingga 50% akibat tabung LPG 3 kg bocor dan meledak di Jember, Jawa Timur. Seluruh korban segera dirujuk ke RSUD Subandi untuk perawatan. Empat korban ledakan gas LPG segera mendapat perawatan intensif di RSD Subandi, Jember. Korban, suami istri dan anak Rifai Firdaus dan Samara Ifada, serta satu teknisi kompor Setioko menderita luka bakar 20% hingga 50% di sekujur tubuh. Diduga ledakan ini akibat adanya kebocoran gas saat korban Setioko tengah memperbaiki kompor. Apalagi dapur milik korban tidak ada ventilasi sama sekali. Akibat kuatnya ledakan membuat kaca jendela rumah korban pecah. Saat kejadian, tetangga mengaku juga mendengar ledakan kencang dari rumah Rifai. Kondisinya ya masih sadar, cuman luka bakarnya agak lumayan. 20%? Ya sekitar 50-an. 50%. Kasus ini masih ditangani Polsek Petrang Jember dengan melakukan olah TKP dan memastikan penyebab pasti ledakan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Padang Selatan, Kota Padang, ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari kawasan padat penduduk Kampung Cina Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan cepat, kobaran api menjalar dan meludeskan satu unit bangunan rumah tua semi permanen yang sudah berusia ratusan tahun. Kebakaran ini menyebabkan penghuni rumah histeris melihat seluruh harta bendanya ludes dilalap api. Sebanyak 10 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Itu satu buah rumah. Permanen atau semi permanen? Ini ada orang di rumah atau gimana, Pak? Tadi beritanya ada satu orang tua, kabarnya beliau udah keluar. Berarti sudah tidak ada orang di dalam ya? Dugaan sementara penyebabnya apa nih, Pak? Itu sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ini ada berapa armada yang diturunkan? Armada kita kerahkan 10 armada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pendopo. Kebakaran 2 rumah yang juga berfungsi sebagai toko terjadi di Desa Tenggilis, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar seperti plastik membuat api terus berkobar besar, membakar seluruh isi rumah dan toko milik warga. Menurut saksi mata, titik api muncul dari dalam toko plastik, kemudian menjalar ke toko lain dan 2 rumah di samping dan belakangnya. Warga di lokasi kejadian tak bisa berbuat apa-apa karena api dengan cepat berkobar hingga ke atap rumah. Dari sini, Pak. Oh iya, terus? Nah, apa mulai api dari sini. Yang rumah saya kan sebelah itu. Jadi saya itu kebetulan belum tidur, masih ngelonin putu saya. Ngelonin putu. Kok bunyi meletup gitu. Terus gitu, cuman jarang. Kok perasaan saya nggak enak gitu. Apa itu meletup gitu. Nggak taunya begitu keluar ngintip dari sini, api di dalam udah jadi, Pak. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Namun untuk penyebab daripada terbakarnya itu ini masih dalam lidik kita. Ada korban mungkin? Untuk korban nihil, yang jelas material, karena rumah ini ada dua pemilik rumah ini. Jadi itu digunakan untuk tempat usaha, ada 3 tempat usaha. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api.
Pasalnya dikhawatirkan api menjalar ke rumah warga lainnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran 2 rumah dan toko ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kuat penyebab kebakaran karena korsleting arus listrik. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, saat sidang peninjauan kembali Sakatatal berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, mahasiswa berunjuk rasa di depan pengadilan. Mereka mendesak agar hakim dapat memutus seadil-adilnya. Aksi sempat diwarnai adu mulut antara petugas dan mahasiswa. Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia menyampaikan tuntutannya. Mahasiswa meminta agar hakim bisa memutus peninjauan kembali Sakatatal seadil-adilnya dan menuntut agar kasus Vina dan Eki segera diselesaikan. Usai berdemo, mahasiswa yang tidak ditemui oleh pihak PN Cirebon bubar dengan tertib. Dan bisa untuk mengetahui persiapan jelang sidang lanjutan Sakatatal di PN Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan Camar Hainda di sana. Ya, Camar, apa agenda sidang pada hari ini dan sudah seperti apa proses sidangnya? Baik, selamat pagi Galuh, Togi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini akan digelar lanjutan sidang peninjauan kembali Sakatatal, yang mana ini merupakan tahap ketiga dan juga hari kedua. Saat ini saya sudah berada di rumah Sakatatal. Nanti kita akan memantau langsung bagaimana proses Sakatatal dimulai dari rumahnya, kemudian nanti akan berkumpul di penginapan di sebuah penginapan di Cirebon, dan selanjutnya akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Adapun hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli. Informasi yang kami dapat, setidaknya akan ada 7 ahli yang akan bersaksi ataupun juga memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara untuk data terbaru yang berhasil kami konfirmasi diantaranya adalah Susno Duaji, ex-Kabares Krim Polri, kemudian juga ada Reza Indragiri, psikolog forensik, kemudian juga ada Azmi Syaputra selaku pakar pidana dan beberapa ahli lain yang sudah tiba di Cirebon untuk nantinya memberikan keterangan sesuai dengan bidangnya. Adapun hal tersebut tentunya untuk memperkuat novum yang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum, dan saat ini kami masih menunggu Sakatatal untuk selesai bersiap diri. Tadi kami melihat Sakatatal baru saja mandi begitu ya, dan sudah bersiap bersama dengan keluarganya. Sesaat lagi kita akan menuju ke hotel penginapan di tempat tim kuasa hukum Sakatatal berada. Dan informasi yang kami dapat pula bahwasanya hari ini Susno Duaji selaku ex-Kabares Krim Polri akan memberikan keterangan selaku ahli utama, di mana tentunya berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Susno Duaji dan berlandaskan kepada pengalamannya sebagai ex-Kabares Krim Polri, bahwasanya penyidikan ataupun juga proses bagaimana kasus Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 ini tidak menerapkan scientific crime investigation, tidak adanya bukti-bukti yang konkret dan juga kuat, tidak ada saksi mata, tidak ada CCTV, kemudian juga tidak ada pengecekan visum yang memadai sehingga dianggap janggal. Adapun kemarin Togi, Galuh dan juga pemirsa, kami sedikit mengulas apa yang terjadi atau apa yang sudah disampaikan oleh saksi fakta. Diantaranya adalah Widi. Widi ini adalah sahabat ataupun juga teman dekat dari Vina yang mengaku bahwasanya Vina seringkali menginap di rumahnya. Pada hari H kejadian, Vina meminjam baju dari Widi. Dan tadi kami juga sudah berbincang sedikit bersama dengan Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakatatal yang saat ini sudah membawa bukti otentik foto dari Vina yang mengenakan baju yang dipinjam dari Widi. Dan ini kita akan lihat bersama karena pembuktian novum ini betul-betul harus diperhatikan. Kalau kita lihat kemarin 10 novum ataupun juga seluruhnya ditolak, dan diharapkan bukti pendamping ini bisa memperkuat novum dan juga bisa diterima oleh hakim dan juga menjadi pertimbangan tentunya. Kita akan nantikan bersama Togi, Galuh dan juga pemirsa bagaimana proses peninjauan kembali hari ini. Sementara demikian, Togi, Galuh. Baik, terima kasih Camar atas informasinya, melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Camar. Ya, sementara itu bisa pendamping keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dedi Mulyadi, mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede yang dijadikan dasar keputusan hakim pada 2016 silam. Padahal Aep dan Dede tidak hadir di persidangan dan tidak diambil sumpah.
Ya sebenarnya kalau ngomong tidak relevan, pernyataan AF dan Dede di BAP tahun 2016, kemudian dia tidak datang ke pengadilan, tidak bersaksi di atas sumpah. Kenapa itu dijadikan dasar? Mana yang sedangkan Sadikun bersaksi, Heri bersaksi, ya kan? Dua ini kan, Irfan bersaksi, diambil di atas sumpah. Kenapa yang hadir di pengadilan diambil di atas sumpah, tidak dijadikan dasar pijakan putusan yang meringankan atau membebaskan terdakwa pada waktu itu? Ya kejadian kan jelas, Dede itu ditelepon nama AF, kemudian minta diantar ke Polres. Karena AF itu pendatang baru di Cirebon, maka dijemputlah AF. Sampailah dibonceng pakai motor ke Polres. Sampai di Polres, ternyata Dede malah diminta untuk menjadi saksi. Awalnya menolak, tetapi karena kemampuan diri berhadapan dengan aparat itu sangat terbatas untuk menolak, ya pada akhirnya mereka bersedia untuk memberikan kesaksian. Ya, sementara itu Renaldi, sepupu Saka Tatal, bersaksi dalam sidang PK yang digelar pada sidang Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam kesaksiannya, Renaldi menangis menceritakan penyiksaan yang dialami saat penyidikan kasus Vina Eki pada tahun 2016 silam. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja. Keluar dari kali, udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, udah habis semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya bahwa saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Kamu percaya kata Saka Tatal bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Iya, saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing. Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak. Semuanya 1 gelas. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, menghadirkan Liga Akbar sebagai saksi kunci. Liga Akbar menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi di depan majelis hakim. Liga mengaku tidak ada di lokasi kejadian dan diminta Ibtu Rudiana untuk bersaksi. Dalam persidangan peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Liga menjadi saksi kunci yang mencabut berita acara pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki. 8 saksi fakta dipanggil termasuk Liga Akbar yang mencabut laporannya dan menyatakan bahwa kejadian kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Liga mengaku tidak berada di lokasi kejadian dan ketakutan saat memberikan BAP. Saudara Liga Akbar, apa yang saudara ketahui tentang kasus tersebut sebelum saudara mencabut laporan? Mulai dari tanggal 27 malam jam 22 yang saudara ketahui. Dan saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah kecelakaan, Pak. Dan saya waktu tanggal 27 malam itu saya ada di warung SMA 4. Jam berapa saudara di warung di SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, itu keterangan saudara hari ini adalah sama dengan keterangan saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP yang 2024. Nah, kemudian perbedaan antara keterangan dahulu dengan sekarang, apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia. Kalau dahulu itu kan seolah-olah saya ada di situ, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya.
Ya, sementara itu dalam tayangan Rakyat Bersuara, pengacara Widya dan Mega Mokhtar Effendi ini menyebut dalam hasil visum Vina terdapat tanda-tanda menstruasi. Mokhtar juga mengkritik pihak yang mendiskreditkan kesaksian saksi dan ia menegaskan bahwa yang berhak menguji pendapat bahwa pernyataan saksi benar atau salah nanti ada di dalam persidangan. Visum menyebutkan bahwa ada pendarahan dengan darah segar yang bukan darah menstruasi, gumpalan. Bukan. Itu disebutkan dari hasil visum, Pak Mokhtar. Dr. Nur Rahman. Dr. Nur Rahman. Kemudian yang kedua, tadi Pak Suroto menemukan pada saat di TKP di jembatan, itu kondisi celana dalam Vina turun sekitar 30 cm dalam kondisi yang tidak robek, tidak tergesek, yang tidak menunjukkan adanya kecelakaan. Bahwa klien kami ini nyata dan jelas mendengar untuk pertama kalinya kedua orang ini adalah korban kecelakaan. Siapa yang menyampaikan adalah polisi, anggota Polsek Talun. Yang di dalam telepon tersebut juga dia memperkenalkan diri. Kami polisi dek. Ya, Ananda Vina dengan Eki kecelakaan tunggal. Demikian ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kan itu. Selanjutnya, Saudara Razman tadi dengan tegas dan nyata menyatakan bahwa hasil visum et repertum menyatakan tentang adanya pendarahan. Bung Razman, coba baca lagi berkas ya persidangan tahun 2016. Yang memeriksa korban Vina itu adalah Dokter Ihda, bukan Andri Nur Rahman. Andri Nur Rahman itu kalau tidak salah itu adalah dokter forensik yang melakukan autopsi. Ya, di dalam hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dokter Ihda tidak ada menyebutkan adanya hasil atau ciri-ciri diperkosa. Ya, tidak ada menyebutkan sperma tercecer. Yang ada justru adalah darah segar yang mengalir tanpa disertai gumpalan jaringan. Itu saya mau Coba tanya. Dibaca itu. Apakah itu kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada menstruasi di sana menurut Anda, Bung Mokhtar? Justru kalau adanya aliran darah yang mengalir dari alat kelamin tanpa disertai gumpalan, itulah tanda-tanda menstruasi. Ya, kalau ada gumpalan jaringan, nah ini yang patut ditanyakan. Gumpalan jaringannya berbentuk sperma atau apa? Kan begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya memang di visum tidak disebutkan menstruasi, tidak menyebutkan ya. Tidak disebutkan di dalam visum itu. Disebutkan apa Bang Aiman? Apakah menstruasi tidak ada Kak? Pernyataan itu dalam visum misalnya. Tidak ada, hanya darah segar tanpa gumpalan. Tidak disebutkan, ceceran sperma tidak disebutkan. Hanya disebutkan darah segar mengalir tanpa disertai jaringan gumpalan jaringan. Justru kalau ada jaringan gumpalan artinya apa itu, Pemutar? Artinya hanya darah segar tok yang keluar. Oke, dan itu bisa diartikan sebagai darah menstruasi. Betul. Ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya pada saat klien kami menyampaikan waktu komunikasi terakhir itu jam 22 lebih sekian menit, dibilangnya itu berita yang mengerikan ya. Sementara mohon maaf, silahkan cek tadi Pak Suroto bilang 22 lebih 5 menit. 15, Pak Suroto 15. Kalau kita berbicara, mohon maaf, ya Bang Aiman. 22 lebih 15. Ya, oke. Artinya ada menit yang disebutkan. Iya. Ya, ada menit yang disebutkan. Ya. Nah, maksud saya menyampaikan ini, mari kita saling menghargai ya pendapat seseorang. Toh yang berhasil atau yang berhak untuk menguji pendapat ini benar atau salah, itu bukan di ruang forum ini. Di ruang persidangan. Nah, kita orang sama-sama orang hukum kok. Masa ruang forum ini dipakai untuk menjustifikasi orang ini salah, orang ini benar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sido Today. Masa dari Aliansi Madura Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ya, unjuk rasa digelar untuk menuntut keadilan usai vonis bebas hakim terhadap Gregorius Ronald Tanur. Aksi bakar keranda mewarnai unjuk rasa massa dari Aliansi Madura Indonesia di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya.
Hal tersebut dilakukan dengan bentuk matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya akibat 3 sikap hakim yang dinilai mencederai hukum. Selain itu, pendemo berorasi dan membentangkan berbagai poster, termasuk poster Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan yang divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan dipimpin Hakim Damanik. Keinginan kami untuk menuntut keadilan, sekeadilan mungkin, karena si pelaku dari kepolisian di Polrestabes sudah mengatakan bahwa itu betul-betul ada penganiayaan sampai terjadi pembunuhan. Tuntutannya kepada hakim apa? Bagaimana? Tuntutannya kepada hakim yang vonis itu apa, Pak? Tuntutan kami harus segera dipecat. Dalam unjuk rasa, massa juga menuntut 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur dipecat karena dinilai mencederai hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI beramai-ramai mengutuk vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Ya, Hakim Pengadilan Surabaya diduga melakukan praktek lancung dalam kasus kematian dini Sera Afriyanti. Beragam umpatan disampaikan Komisi 3 DPR RI saat audiensi dengan keluarga korban dini Sera Afriyanti Senin kemarin. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni menduga ada modus hengki-pengki di balik keputusan hakim. Bahkan Syaroni menyebut 3 hakim tersebut sakit semua. Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mengutuk para hakim yang mengabaikan bukti foto korban sebelum autopsi yang menunjukkan bekas lindasan ban mobil terdakwa. Kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol? Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bapak mohon izin, jika dikatakan tadi apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka. Ini Bapak, ini ada bekas ban. Itu ya, bekas ban ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu bekas roda ban itu mobil? Iya, itu Pak, bekas ban. Berat bannya merek Continental itu Pak. Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke, jelas bahwa hakim. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Togi dan juga Galuh. Dapat saya gambarkan pada pagi hari ini di jam perkantoran memang arus lalu lintas mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari arah
Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo. Hal ini imbas dari adanya pertemuan kendaraan dari arah Pancoran, maksud kami dari arah Kuningan, Pasar Minggu dan juga dari arah Cawang, sehingga memang kepadatan kendaraan di kawasan ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi hingga saat ini. Untuk itu kami harapkan Anda bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan tentunya jaga batas kecepatan maksimum dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian pada saat ini sudah ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang, di mana hal ini bisa kita lihat antrian di belakang traffic light mencapai 200 meter. Selepas traffic light untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang ini dapat melaju dengan kecepatan normal. Dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan ramai lancar. Dan dari Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Dan kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan. Dan sebagai informasi, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi 239 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 30 luka berat, 304 luka ringan. Dari 239 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan arteri. Faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman serta hilang konsentrasi saat mengemudi. 25 laka terjadi karena rem tidak berfungsi. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas untuk dapat mengecek kembali kondisi fisik dan kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritano Sudibyo membakar semangat para kader Partai Perindo dalam musyawarah kerja nasional yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Keoptimisan hingga perubahan menjadi kunci agar Partai Perindo bisa bertransformasi dan membuahkan keberhasilan. Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo resmi membuka kegiatan Mukernas Partai Perindo. Dalam sambutannya, HT membakar semangat para kader dan calon anggota legislatif untuk bangkit bertransformasi menghadapi Pilkada serentak 2024 dan Pemilu 2029 mendatang. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak wajah-wajah baru, wajah-wajah muda yang saya yakin lahirnya di era tahun 80-an ke atas yang kita sebut kaum milenial. Di DPP, jadi transformasi ini sedang berjalan dan akan terus berlanjut untuk terus menghadirkan tokoh-tokoh muda termasuk di setiap daerah di seluruh Nusantara. Kita harus bisa bertransformasi. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Nah itu esensinya. Dan yang kedua adalah ya kaitannya dengan perolehan mungkin sebelumnya ya yang belum sesuai target untuk Partai Perindo. Ya kita melihat kalau kita ingin meraih hasil yang berbeda, tentunya kita harus melakukan dengan cara-cara yang berbeda. Mukernas Partai Perindo akan berlangsung selama 3 hari hingga 31 Juli 2024. Sejumlah narasumber dihadirkan untuk mengisi bimbingan teknis para kader untuk menumbuhkan jiwa militansi menuju Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Marwi Caksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri ini hadiri musyawarah kerja nasional Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Ketua Umum PDIP ini disambut bakikan merdeka dari kader Partai Perindo.
Teriakan Merdeka menggema di Jakarta Concert Hall saat Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri hadir di lokasi Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Ketua Umum PDIP ini hadir untuk mengisi pidato kebangsaan bertemakan Pancasila dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Dalam pidatonya, Putri sang proklamator ini mengingatkan kembali tentang nasionalisme dan patriotisme, di mana kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cara tidak mudah. Masalah hukum kita, akibat kita sendiri tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya hukum kita itu menurut saya poco-poco. Coba bayangkan, dan orang sekarang kelihatannya tidak bisa ngomong seperti saya. Dihadiri sejumlah tokoh partai politik, pidato kebangsaan ini membangkitkan semangat para kader untuk membawa perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Mengingatkan bahwa perempuan itu nggak boleh lembek, perempuan itu harus berusaha, dan perempuan itu harus membuktikan. Dan juga Ibu mengingatkan kepada kita semua untuk generasi muda tidak boleh lupa dengan sejarah. Dan kelihatannya mendapat sambutan sangat positif dari semua teman-teman karena beliau menyampaikan bagaimana sejarah ini mulai dari awal dibangun sampai dengan saat ini dan sejarah kekinian. Bahasa Belanda. Selain Megawati Soekarno Putri, Partai Perindo juga mengundang Anies Baswedan untuk mengisi pidato kebangsaan dalam Mukernas. Tim Liputan AE News melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan 60 surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk 60 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Ketua Despilkada Angela Tanusudibio. Ya, yang pastinya kami terus terlibat dalam komunikasi dan ya saya kira terus dilihat dinamikanya karena yang poin nomor satu buat Partai Perindo adalah kita mau yakin ini yang kita dukung nanti memang yang betul-betul diperlukan oleh wilayah tersebut. Karena kami juga ingin memastikan bahwa di pilkada nanti ada banyak kader dari Partai Perindo yang maju yang akan terpilih dan juga calon-calon yang bukan kader Perindo tapi juga mendapatkan komitmen dukungan Perindo kita akan pastikan terpilih juga. Bakal calon Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan bakal calon Bupati Intan Jaya Papua Tengah Marten Tipagau mengapresiasi dukungan Partai Perindo ini. Ya, kita mengapresiasi Perindo ya karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali ikut serta mencalonkan diri sebagai calon gubernur periode kedua di Provinsi Kepulauan Riau. Dan amanah ini tentu amanah besar yang harus saya pikul. Saya rasa bangga sekali karena partai memberikan amanah dan itu tugas yang berat yang harus kita kerjakan sesuai sambutan ketua partai tadi bahwa kita kerja untuk masyarakat membangun mulai dari kampung menuju ke Indonesia. Partai Perindo berharap para bakal calon yang mendapat rekomendasi bisa berjuang membangun daerahnya untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia Muhammad Zulkarnain, AE News melaporkan. Misal Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan di 2 titik lokasi di Tangerang, Banten. Selain mendengarkan keluhan warga, di lokasi Gibran juga membagi buku dan susu. Bersama sang istri, Silvi Ananda, Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, belusukan di Poris Pelawat, Kecamatan Cipondoh, dan Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Gibran disambut hangat warga. Beberapa warga meminta untuk berfoto bersama. Selain itu, Gibran juga didampingi politikus PSI, Valdo Maldini. Selain menyapa warga, Gibran dan Silvi juga membagikan buku dan susu kepada warga. Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ia datang ke Kota Tangerang tidak hanya untuk membagikan susu dan buku, tapi juga mendengarkan keluhan warga. Gibran menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur, seperti tata air dan sanitasi yang baik untuk kawasan padat penduduk. Sementara itu,
program makan gratis. Gibran menyatakan tetap akan menjadikan prioritas pemerintahannya kelak meski dengan anggaran Rp7.500. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Bisa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu soal dirinya akan dipasangkan dengan Ahok oleh PDIP pada Pilkada DKI 2024 mendatang. Meski sejauh ini telah menjalin komunikasi dengan Ahok lewat pesan singkat, Anies mengaku akan bergerak sesuai konstitusi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu terkait dirinya akan dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2024. Anies mengaku telah menjalin komunikasi yang intens dengan Ahok. Namun dirinya akan bergerak sesuai konstitusi jika aturannya memungkinkan. Maka duet dua mantan Gubernur DKI itu bisa saja terjadi. Hingga kini Anies masih menunggu pertemuan formal dengan PDIP untuk membahas Pilkada DKI Jakarta. Dirinya memastikan saat ini peluang tersebut masih mengalir dan berproses. Kita semua bergerak sesuai konstitusi saja. Apakah aturannya memungkinkan? Nah, itu dan Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus. Kita suka WA-WA-an. Ya, nanti pada waktunya tentu akan ada pertemuan-pertemuan yang istilahnya tidak formal ya. Biar sekarang masih mengalir dulu berproses. Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menyatakan berpeluang untuk mendukung Anies dalam Pilkada DKI pada November nanti. Peluang tersebut mungkin bisa di atas 50%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.